Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Materi pada hari ini yang akan saya sampaikan ialah hukum tentang mabuk-mabukan. Zaman sekarang mabuk-mabukan seperti sudah menjadi adat yang dianggap biasa. Menyedihkannya, kadang ada juga orang yang mengatakan bahwa mabuk tidak haram bagi mereka karena minum sebanyak apapun, mereka tidak kemudian menjadi mabuk. Kalau sudah demikian, tentu saja sekedar ceramah agama sudah tidak mempan. Karena pada dasarnya kata-kata itu pun mereka ungkapkan untuk membantah ajaran agama Islam yang mengatakan bahwa mabuk itu haram. Lalu benarkah anggapan mereka itu? Benarkah anggapan bahwa orang boleh minum minuman yang memabukkan jika mereka tidak mengalami efek mabuk akibat minum itu? Logikanya sepintas terlihat sangat pas. Anggapan sederhananya begini: minum sampai mabuk itu haram, karenanya kalau minum tapi tidak mabuk maka tidak haram. Mungkin sudah ada yang membahas permasalahan mabuk ini dalam ceramah agama baik yang ditayangkan di televisi ataupun live. Dan tetapi di sini tampaknya penting juga untuk disinggung seperti apa sebenarnya duduk perkaranya yang jelas. Dasar hukum keharaman mabuk. Ayat yang biasanya dijadikan dalil akan dikutip dalam ceramah agama bahwa mabuk dilarang dalam ajaran Islam adalah surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sepertinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Dalam ayat ini sudah jelas bahwa minuman keras itu diharamkan dan dipandang sebagai dosa besar. Kemudian dijelaskan juga di dalam surat An-Nisa ayat 43 bahwa orang yang sedang mabuk diharamkan melakukan sholat. Dasar alasannya jelas, karena orang yang mabuk pasti tidak bisa membaca bacaan dalam sholat. Sholat adalah doa. Bagaimana bisa orang berdoa jika kesadarannya sedang hilang seperti terjadi pada orang mabuk? Bunyi ayatnya seperti berikut: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Hukum meminum minuman keras dengan demikian sudah jelas dan tidak bisa ditawar. Keringanan ajaran Islam biasanya ada dalam kondisi-kondisi darurat, tetapi dalam kasus mabuk ini jelas tidak ada kondisi darurat yang memungkinkan penghalangnya. Beberapa ceramah agama juga biasanya mengutip asbabun nuzul turunnya surat An-Nisa ayat 23 itu, bahwa terjadi ada orang yang mabuk dan sholat, kemudian bacaan-bacaan dalam sholat yang dia baca keliru, dan justru arti bacaan itu menjadi sebaliknya dari yang dimaksudkan. Bisa dimengerti mengapa kemudian dosa minum minuman keras menjadi ganda adalah karena pertama dari dosa meminum minuman kerasnya itu, kedua dosa dari tidak melakukan sholat. Demikianlah dakwah dari saya tentang mabuk-mabukan. Sekian dari saya.